Kenapa sih ini kaki? Faktor tua kali ini. Sakit banget nih. Bruno, Brun. Ya. Ih, kenapa? Biasa Bu Dokter, habis jogging-jogging tipis. Baru aku mau ngajakin olahraga. Nggak jadi ini jadinya. Ya tadi udah olahraga sebenarnya, tapi jogging-jogging tipis, kayak anak komplek. Ya Gimana elah sih? pakai tipis-tipis segala. Terus kenapa? Tahu kayaknya ada yang salah jadi kesel ya. Ih, nggak pakai pemanasan kali ya? Pakai. Gimana caranya? Bruno di bawah matahari. Itu mah berjemur, bukan pemanasan dong. Terus gimana? Yang pakai stretching gitu loh. Nggak pakai? Iya makanya nih. Langsung lari gitu. Langsung lari, nggak pakai pemanasan lagi, lari gitu kan. Di belakangnya juga ada gubuk lagi. Udah ngikut aja lari. Tiba-tiba keseleo. Makanya. Nah, gini dong nih seger liatnya juga. Tuh, enak liatnya Pagi, juga. pagi. Kenapa itu Mas Brun kaki dipencet-pencet? Kenapa coba? Ini gara-gara ngejar-ngejar kamu nggak dapet, jadi kaki Mas Bruno keseleo. Ih, Lagi kok ngejar gitu? lari-lari sih. Gak lari sih, ngejar kamu. Susah banget. Ngapain dikejar lagi orang masih di sini nggak dikejar-kejar. Kamu suruh ini aja nggak pernah mau bareng, nggak pernah mau bareng. Terus? Ini keselionya udah masih keselio nih sekarang nih. Ya nggak keseleo lagi, udah kesel banget jadinya. Gitu sih. Tuh udah ada kelihatan Alvin. Hey Vin, apa kabar? Aku kenalin ya. Ini Uti, kalau itu Bruno gitu ya. Kalau Uti mah reception, kalau Bruno itu bagian OB. Oke. Bu Dokter, Iya. ini siapa? Dokter Alvin. Maksudnya ngapain dokter sini? Dia kan host hari ini, enak aja. Oh, lah, gantiin proyeknya Mas Bruno kalau begitu. Kalau kamu kan gini nih ya, buka bentar ntar lari. Buka bentar lari. Kalau dia mah ntar terus-terusan sampai terakhir. Tapi kan lumayan dapat uang jajan kemarin tambahan. Nggak boleh gitu, nggak boleh judes julid Mas Brun, amat. temenin aku aja yuk, ayo. Tuh, Biar kita mau dokter buka acara. Yang bener Mas Alvin ya. Siap. Ayo. Oke. Lah kok katanya seleo? Oh iya lupa, acting lagi. Dasar emangnya si Bruno ya. Kita buka dulu ya Vin ya. Iya, Dok. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar semuanya ya? Ketemu lagi di Halo Dokter ya, karena kita berharap semua dalam keadaan sehat. Karena sehat itu asik. Hari ini kita mau ngomongin mengenai olahraga lah pasti ya. Bajunya udah begini nih ceritanya ya. Cuman sepatu aja nggak menunjang. Ini sengaja loh, pemirsa saya pakai sepatu tinggi gitu ya. Kenapa? Ntar mau nunjukin juga. Ternyata katanya nih ngomongin yang namanya cedera olahraga itu berhubungan juga sama sepatu yang dipakai. Sepatunya salah, hati-hati cedera. Benar banget. Dan kita tahu loh kalau banyak banget nih sekarang tuh lari 5 kilo, 10 kilo. Tapi karena pandemi jadinya di rumah semua. Betul. Di rumah semua pada jamruk nih. Skipping ya. Skipping bener banget. Ternyata tuh banyak ininya juga ya, banyak cara stretchingnya, pemanasannya beda gitu ya. Termasuk juga nanti ada narasumber yang kedua itu dokter gizi. Wow. Kenapa dokter gizi? Kita mau ngomongin juga ada yang namanya carbo loading. Nah itu pertanyaan udah banyak tuh pada dasarnya ya. Yang pasti sebutin dulu dong narasumber kita siapa aja dulu. Tuh, jadi narasumber kita ada dua. Jadi yang pertama adalah Pak Lutfinanda Amari Septiandi, sarjana terapan fisioterapis. Beliau adalah fisioterapis. Oh, pas nih. Terus kemudian narasumber yang kedua ada Dr. Christina Joy Herlambang, Bachelor Medical of Science, Magister Gizi, spesialis gizi. Aku kenal dokter Joy nih ya. Jadi buat semua yang berhubungan sama gizinya, bersama-sama makannya sebelum dan sesudah olahraga, yuk ditanyain. Pokoknya nanyanya bisa, enaknya tuh di Halo Dokter tuh bisa langsung halo-halo sama dokternya ya. Nomor teleponnya, Vin. Tuh, bagi para pemirsa di rumah yang di Jakarta, jangan lupa ditelepon di 574-3476 dan yang bagi di luar Jakarta di 021-574-3478. Plus, Jangan lupa boleh betul. ketik pertanyaannya di Instagram kita nih di @halodoktertvri. iya, jadinya siap-siap aja tulis dulu pertanyaannya. Kalau IG mah langsung dibuka. Iya, langsung Kalau diketik. yang nomor telepon nanti segmen 3 ya pemirsa ya. Sekarang kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, di Halo Dokter hari ini kita akan membahas mengenai kenali faktor resiko cedera olahraga. Olahraganya bisa macam-macam, tapi ada cederanya ternyata. Dan ada yang namanya pemanasan, juga pendinginan. Nanti kita bahas semuanya pemirsa ya. Jangan lupa, karena sehat itu asik ya. Kita nunggu dulu nih narasumber kita ya. Namanya Mas Lutfi. Loh kok Bruno lagi?
Enggak, ini Bu Dokter nih. Siapa namanya? Dokter apa? Dokter Alvin. Dokter Alvin. Bawahnya kurang menggemaskan. Nggak boleh bully orang, dia baru sekali tau nggak? Coba, mana Mas Lutfinya? Kan kamu harusnya jemput Mas Lutfi. Ya Mas Lutfi. Tuh kan jadi manggil, Mas. Tuh kan. Tuh, gila. kan gitu kan udah pasti tuh memang Bruno. Selamat pagi. Selamat pagi, Oke, Mas selamat Lutfi. pagi, Mas Lutfi. Apa duduk, Mas Lutfi? Sehat itu asik. Asik. Nah, begitu dong. Iya, Bu Dokter. Enggak. Iya, Bu Dokter. Mas Lutfi, kan Mas Lutfi ini kan banyak ketemu orang yang cedera dong, namanya fisioterapis ya gitu ya. Dari sekian banyak cedera olahraga, yang paling sering apa Mas? Oke, sebelumnya karena saya spesifiknya di sport ya, terus saya banyak kerja di klub sepak bola. Jadi kalau yang paling banyak kalau kita kerucutkan ke sepak bola sendiri itu paling banyaknya ankle, cedera pergelangan kaki, dan cedera otot tungkai bagian bawah. Seperti kalau pesepak bola hamstring, terus groin. Hamstring tuh di paha belakang gitu ya? Paha bagian belakang, kalau groin di bagian dalam, di groin selangkangan adductor ya. di selangkangan kayak Iya. gitu. Yang paling banyak kasus yang ditangani itu. Cuma kalau sport secara general, itu banyak juga yang bagian lututnya selain ankle dan Ini otot tungkai berhubungan bagian bawah. sama umur nggak? Bisa dibilang berhubungan tapi tidak secara langsung kayak gitu. Kalau Karena gitu- kalau kita bandingkan yang tua dan yang muda, yang tua jadi lebih rentan dan yang muda jadi lebih cenderung safe, enggak juga. Karena banyak yang disiplin tetap fit, tetap bugar sampai di hari tua. Ada juga anak muda yang sekarang udah Yang sembrono nih. ya doyannya ceroboh rebahan dia. ya kalau sekarang ya. Ya kayak gitu. Baik. Nah, kalau boleh tahu, pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi itu kira-kira ada perbedaan nggak sih, Mas Lutfi? Maksudnya untuk spesifik di cederanya apa kayak gitu? Oke. Yang membedakan mungkin karena lebih worry ya keluar rumah kayak gitu. Akhirnya contoh kita biasanya jogging di jogging track atau di lapangan yang berumput kayak gitu. Kita jadi jogging di teras halaman kita yang belum tentu Safe. lantainya proper atau enggak, belum licin tentu atau enggak ya aman. kayak gitu. Terus kebanyakan karena di dalam rumah kita jadi malas menggunakan alas kaki. Contohnya sepatu kayak gitu. Oh, benar. Kita jadi tanpa alas kaki atau bahkan hanya kaos kakian aja itu bakal bahaya. Diulang. Jadi Ya. walaupun kayaknya kita di rumah kita sendiri, kita harus pakai sepatu ya kalau memang mau olahraga. Betul, itu makanya sepatu diciptakan sebenarnya ada banyak fungsinya, salah satunya untuk berolahraga seperti. Kalau kayak tadi tuh disebutin sama Alvin, kan orang banyak yang skipping nih sekarang nih katanya, jump rope katanya ya. Nah itu harus pakai sepatu juga. Apalagi skipping, karena skipping masuk ada impact ya di lutut kita, di beberapa persendian juga ada impact kayak gitu. Meskipun kelihatannya olahraga yang cenderung safe, tapi skipping tetap memiliki lompatan di sana. Dan ketika melompat dan landing kita punya teknik spesifik yang harus bekerja Ternyata nggak bebarengan. sesederhana yang kita bayangkan ya, Vin. Padahal Iya baru banget aja nih. nih mau mulai jump rope. Kalau nggak salah bawa materi ya hari ini ya. Ya betul. Mau dong Mas, kita mulai dong Mas materinya Mas. Oke, boleh. Siap. Boleh ya dikeluarin materinya Mas Lutfi. Nah, silakan Mas. Iya. Oke, saya mulai cedera olahraga. Ini istilah-istilah yang general dulu pertama. Ada yang disebut sprain, ada yang disebut strain. Kalau ini dislokasi subluxasi, lalu ini contusion. Wah, langsung puyeng. Oke, diulang dari awal Oke. pelan-pelan Mas. Ini yang paling simple ya, mungkin contusion yang sering kita itu tiba-tiba kita punya biru di kulit, tiba-tiba kita bengkak seperti itu. Ini yang terjadi di dalamnya kayak gitu. Jadi Memar ya, memar. Contohnya terjadi ketika kita ada benturan, entah itu benturan dengan kalau olahraga yang berlawanan seperti basket, futsal, sepak bola, mungkin dengan lawan mainnya benturannya. Iya, otomatis Tapi lah bisa ya. juga kayak baseball yang kena bolanya terus kita mengalami seperti ini kayak gitu. Jadi Baik. nanti di slide berikutnya saya akan terangkan Trauma ada tumpul biasanya ngomongnya gitu ya Mas ya? betul. Oh, baik. Kayak gitu. Pokoknya Ini- dia lebam-lebam lah pokoknya Iya, ya betul. gitu. Oke. Ini yang sprain itu terjadinya di ligamen. Ligamen itu nanti yang menghubung. Sprain tuh bahasa Indonesianya apa Mas? Sprain itu cedera robekan tapi istilahnya untuk ligamen. Kalau yang keseleo masuknya sprain bukan Mas? Nah, kalau keseleo masuknya ke sprain. Ke sprain. Oh, kayak baik. Gitu. Kalau robekan otot modelnya seperti ini. Strain namanya seperti itu. Sampai robek Mas. Sampai robek. Kayak gitu. Ini Banyak nggak Mas yang sampai robek? banyak sekali sih di populasinya yang sampai robek bahkan harus surgery ujungnya kayak gitu. Nanti diulang Mas. Kalau yang grade 1 itu yang seperti apa Mas? Kalau grade 1 biasanya kita masih bisa melakukan aktivitas fungsional,
seperti berjalan, berlari, tapi ketika mulai berlari sudah ada tanda gejala. Oh, sakit Jadi gitu. kok nggak nyaman, nggak seperti sebelumnya seperti itu. Kalau Itu grade udah yang dua? masuk. Kalau grade yang 2 itu ciri khasnya lagi ada ketegangan otot. Jadi otomatis kalau kita ada robek, contoh di telunjuk, yang di sebelah-sebelahnya seperti jari tengah dan jempol itu otomatis stiffness, Oh, mengalami kaku. kekakuan gitu. Jadi support sistemnya seperti itu untuk membantu peran yang robek ini. Tapi yang 2 ini, kalau yang satu ini tidak ditangani, tetap akan ada nyeri. Yang dikhawatirkan nanti overwork, overtight. Jadi dia kerjanya terlalu Intinya berat. sih kayak kalau gitu. yang grade 2 nggak mungkin lah kelewatan ya Mas ya. Yang Betul. mungkin yang grade 1 nih yang barangkali orang cuma mikir pegel-pegel aja gitu Iya. kan ya. Yang sering disepelekan yang grade 1 akhirnya jadi grade 2. Oh oke. Kalau yang tadi yang sprain tadi, itu juga bisa sampai kemudian robek si Bisa. ligamennya. Ini juga yang cenderung lebih sering terlewat dibanding otot. Karena otot setiap gerakan mungkin kita gerakan ya. Tapi kalau ligamen perlu gerakan spesifik kayak gitu. Kalau pernah dengar ACL, cedera ligamen di lutut yang jadi momok banyak para atlet adalah ketika cedera mereka berpikirnya itu otot. Jadi kalau otot kan recovery-nya bagus karena perdarahan ke sana bagus juga. Tapi sementara kalau di ligamen nanti perdarahan tidak sebagus di otot. Jadi itu kalau kita misalkan cedera olahraga, kita bisa lihat lagi nih ceritanya ya Mas ya. Betul. Bisa ke arah ligamen, bisa ke arah otot gitu. Betul. Nah yang ligamen ini malah yang lebih bahaya sebetulnya. Betul. Karena si otot ini sebetulnya lebih mudah diterapinya gitu dibanding kalau yang ligamen gitu kan ya. Dan satu lagi nih, terakhir itu apa ya gambar yang ada tulang-tulang itu? dislokasi tadi Penasaran yang nggak sih? dislokasi Oke, tadi. kalau yang pojok kanan bawah ini dislokasi dan subluksasi. Kalau dislokasi itu di persendian biasanya. Sendi itu seperti bahu, siku, pergelangan Keluar tangan. dari apa tempatnya gitu ya Mas ya. Yang dislokasi keluar dari tempatnya, kalau yang subluksasi hanya bergeser. Tapi yang hanya bergeser ini yang sering disepelekan. Oh. Kita rata-rata langsung dikembalikan Iya. atau Memang harusnya gimana Mas? Bukannya harus dikembalikan? ya harusnya dikembalikan tapi dengan prototipe dan arah yang jelas kayak gitu. Tuh, kalau sampai kita salah Ya, gitu ya, betul. ini malah bisa patah kali tulangnya ya. Atau merobek otot-otot di sekitarnya. Sekitarnya. Oh, baik Mas. Yuh, banyak banget ternyata nih ya cedera olahraga. Nggak mengerikan ya? Iya, betul. Apalagi Mas? Next-nya Mas. Oke, boleh kita next ya. Nah, kalau kita bagi dari jenis cederanya, ada cedera langsung dan tidak langsung. Tadi saya sempat singgung di awal. Cedera langsung ini yang kita direct force ya. Direct force ada benturan dengan lawan, ada misalnya kita lari terus tersandung karena kontur lapangan dan sebagainya. Sementara yang tidak langsung ini faktor resikonya ada dalam tubuh kita. Contohnya kita sudah punya ketegangan otot sebelumnya, kita punya riwayat kaki yang flat, sehingga kita merubah titik keseimbangan kita. Lalu selanjutnya kontur lapangan yang tidak terlalu proper juga kayak gitu. Contohnya kalau saya ambil contoh di bidang saya di sepak bola, ada lapangan yang bagus sekali, rata, proper untuk main, itu udah kelasnya internasional kayak gitu. Ada juga di lapangan lainnya yang tidak proper kayak gitu. Contohnya Nggak proper itu seperti apa Mas? rumputnya rata tapi ada lubang. Oh. Jadi harusnya yang bener kan diperbaiki, diratain lagi baru iya, ditanam iya. rumput. Tapi ini cuma ditaruh rumput-rumput, jadi Karena kita nggak tahu itu lubang. dalam keadaan berlari itu pasti nggak lihat ke bawah kan Betul. gitu kan. Ya. Oh. Ya, berarti bisa diambil kesimpulan nih Mas ya, kalau cedera itu sebenarnya multifaktorial ya. Jadi betul. bisa macam-macam dan even lingkungan pun bisa menyebabkan cedera tersebut ya. Lingkungan, apa yang kita pakai, jam tidur kita, Oh benar. asupan hidrasi dan gizi yang kita makan, lalu yang paling Kok utama jadi warming banyak up-nya. ya? Wah, kok jadi banyak ya? Tadi padahal saya tuh pengen tanya tuh yang apa yang kita pakai. Karena sempat banyak yang tanya di Ya. IG mengenai sepatu. Sepatu Oke. olahraga itu kan banyak macamnya. Terus sekarang tuh ada yang agak tebel bawahnya gitu ya. Soalnya nih. Soalnya tuh agak tebel. Ya. Keren sih gitu kalau buat foto-foto tuh. Kalau ibu-ibu mah begitu ya. Tapi pertanyaan adalah safe nggak sih sebetulnya dia untuk dipakai olahraga? Nanti kita bahas ya Mas ya. Kita akan jeda sebentar. Boleh duduk dulu Mas. Nggak apa-apa kok Mas Lutfi ya. Silakan. Kita akan jeda sebentar pemirsa. Tapi jangan lupa masuk segmen 3. Langsung terima telepon kita 5743476 buat Jakarta. Luar Jakartanya Pin. Di 021 574 3478 dan jangan lupa bisa ketik pertanyaan kalian di @halodokter_tvri. Iya, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. asik.
kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Masuk segmen 3 nih, berarti udah langsung terima telepon dan nanti IG kita bacakan ya pemirsa ya. Nomor teleponnya diulang lagi sama Dokter Alvin. Tuh jangan lupa kalau misalnya mau nanya bisa yang di Jakarta di 5743476 dan yang di luar Jakarta di 021 574 3478. Dan jangan lupa visit Instagram kita di @halodoktertvri. Iya. Kita masih bicara mengenai kenali faktor resiko cedera olahraga yang ternyata tuh banyak gitu ya modelnya. Tadi pertanyaannya saya ulang ya Mas. Kalau bicara mengenai sepatu olahraga, nah banyak banget macamnya dan belakangan tuh ada yang solnya itu agak tebel. Nah pengen tanya nih, sebetulnya itu boleh nggak sih dipakai? Silahkan Mas, kalian kalau masih ada materi Mas. Oke, siap. Saya sekali. Boleh. Nanti akan bisa keluar dulu Mas, nanti akan nih ya. Jadi ya ini pas slide-nya. Jadi menyambung pertanyaan dokter tadi, sepatu itu yang paling penting fungsinya, Oke. bukan brandnya, bukan viralnya kayak gitu. Kalau anak sekarang kan belinya, betul. oh lagi dipakai atlet ini, oh lagi dipakai artis ini, makanya pakai yang itu juga kayak gitu. Tapi kita berbicara sepatu, berbicara lagi fungsinya kayak gitu. Model itu hanya pemanis kayak gitu. Nah jadi ini tadi saya sempat singgung tadi sebelumnya flat foot, neutral arch, high arch. Ini yang biasanya jadi masalah. Mitosnya kalau gini katanya susah seleksi polisi kayak gitu. Oh, oke. Mitosnya yang dari zaman saya sekolah dulu banyak acara Katanya kayak gitu. pegel kalau Ya. iri lama-lama gitu. Betul kayak gitu. Jadi kalau fungsi sepatu sendiri sebenarnya contoh sekarang banyak sepatu ya. Ada sepatu spesifik diciptakan untuk badminton, Iya. sepatu spesifik untuk sepak bola, udah pasti ya. sepatu spesifik untuk running dan untuk tenis kayak gitu. Untuk Itu jalan, sebenarnya ada fungsinya masing-masing. Ketika kita berlari, kita banyaknya gerakannya lurus kayak gitu. Fungsinya swing, step. Jadi melayang, mendarat seperti itu. Kenapa kita nggak pakai sepatu tenis aja Mas? Misalnya saya budgetnya kurang nih kayak gitu. Saya sepatu tenis saya biasanya saya pakai jogging juga kayak gitu. Kenapa tidak disarankan seperti itu? Karena di gerakan tenis banyak gerakan seperti diagonal ke kanan, sprint, lalu mundur pelan-pelan ke kiri, sprint, dan gerakan-gerakan seperti itu tidak ditemukan di gerakan jogging, sprinter, lari 100 meter kayak gitu. Makanya fungsinya berbeda. Jadi kalau misalkan saya ngotot nih Mas, nih misalkan kan beli sepatu yang tenis sudah mahal ya pemirsa ya. Masa mesti beli lagi sepatu buat lari gitu? Boleh nggak saya pakai tuh? Sebenarnya boleh saja tapi tidak direkomendasikan karena tetap ada faktor resiko di sana kayak gitu. Nanti resiko cederanya lebih tinggi dengan sendirinya karena nggak sesuai. Betul. Oh, baik. Apalagi di dunia penelitian sekarang yang makin banyak, makanya makin banyak sepatu bukan hanya menguntungkan si brand saja sebenarnya, tapi untuk safety para konsumen sebenarnya. Itu udah dalam mulai berolahraga. kayak spesifik gitu Betul. ya. Dan sebenarnya satu lagi nih kayak kepikiran, kalau di sepatu yang untuk pesepak bola nih, itu biasanya tuh ada kayak item-itemnya gitu di bawah kecil-kecil. Itu gunanya apa sih Mas? Ya itu namanya pull ya, pull Oke. sepatu kayak gitu. Kenapa pesepak bola ada itu sementara futsal yang olahraganya mirip nggak ada itu sama sekali ya? Rumputnya beda nih. Ya cuma flat aja ya. Jadi iya. kalau futsal itu artificial, lebih ke rumput sintetis kayak gitu. Dan bawahnya nggak tanah asli. Tapi kalau sepak bola itu tanah asli. Makanya kalau kita pakai sepatu biasa, sepatu jogging di sepak bola boleh dicoba jogging di rumput kayak gitu. ini ya? Akan banyak slip kayak gitu. Sementara yang pull itu ada dua macam juga. Ada pull yang besi, ada pull yang biasa yang plastik kayak gitu. Itu pun kalau kondisinya seperti hujan atau lapangan nggak proper itu banyak sekali pemain terpleset. Meskipun sudah pakai pull yang plastik kayak gitu. Makanya rata-rata mereka ganti dengan pull besi dan dikencangkan. Oh, jadi memang ada fungsinya semua gitu supaya nggak gampang kepleset gitu ya. Megang jadinya di tanah gitu ya Mas ya. Oke Mas, apalagi Mas? Siap. Saya lanjutkan. Jadi teman-teman yang nonton Halo Dokter TVRI pagi Hari ini, ini boleh lihat mungkin telapak kakinya masing-masing. Ini saya ambil dua masalah ya. Jadi bentuk telapak kaki kita ada yang seperti ini. Jadi lengkungannya lebih tinggi kayak gitu. Umumnya kan netral seperti ini ya. Ada lengkungan tapi tidak terlalu tinggi. Dan ada satu jenis lagi yang ini yang dibilang flat foot. Atau orang Indonesia biasa kaki bebek dan sebagainya kayak gitu. Jadi ini juga akan merubah. Contoh, yang flat foot ini kalau kita lihat dari tampak belakangnya seperti ini jadinya. Otomatis jadi tadinya harusnya seperti ini, kaki kita jadi masuk. Otomatis ankle-nya di bagian medial ligamennya juga akan terulur meskipun kita tidak dalam posisi stretching. Nah, kalau udah begitu kita mesti pakai sepatu yang memang khusus buat flat foot apa gimana Mas? Ya, jadi sekarang juga ada sepatu yang buat support inner arch-nya. Jadi lengkungan di bagian dalam itu jadi tersupport nanti. Jadi seakan-akan
dipaksa seperti ini kayak gitu. Oh. Tapi yang saya rekomendasikan pertama adalah sebelum beli sepatu itu pergi konsul ke expert karena ini sebenarnya bisa dilakukan tindakan yaitu dengan merubah strukturnya kayak gitu dengan exercise. Oke, jadi Kayak gitu. kita nanti barangkali episode sendiri lah mengenai yang namanya flat foot ini nih Betul, gitu kayak ya. gitu. Apalagi Mas yang harus diingat? Jadi bisa dilihat kalau kondisi seperti ini kurang lebih seperti ini tampak belakangnya lalu netral seperti ini yang diharapkan agar tidak ada beban ketika kita hanya berdiri saja kayak gitu. Lalu kalau yang terlalu tinggi bukan juga tidak ada masalah, yang terlalu tinggi lengkungannya akan beresiko mudah jatuh. Ini barangkali yang kalau pertanyaan dari Instagram tuh nanyanya gini Mas, kenapa sih kalau datang ke terapis itu disuruh jalan bolak-balik udah pasti, terus disuruh berdiri dari belakang bukan dari depan. Jadi ternyata dari belakang itu yang dilihat tuh ininya ya Mas ya. Betul. Jadi salah satu aspek pemeriksaan fisioterapi karena kita core-nya gerak dan fungsi ya. Jadi kita melihat dan memeriksa dari gerak dan fungsi Baik. dan nanti mengobatinya lewat exercise. Seperti itu. Dan ternyata pemilihan sepatu itu penting sekali ya untuk masing-masing spesifik bentuk Apalagi kaki yang kalau udah berbeda bicara ya. atlet ya. Ya. Oke, saya lanjut. Dari bentuk kakinya seperti ini. Kalau kita naik sedikit ke bagian hips, panggul dan lutut, ini ada juga nih yang sering dibicarakan di Indonesia terutama ada yang bilang kaki O, Sama kaki X kaki ya. X seperti itu. Itu pun akan merubah dan mempengaruhi faktor resiko cedera yang dimiliki seperti itu. Baik. Seperti yang bisa dilihat di sini kalau kaki O cenderung O ya kayak gitu. Jadi ada namanya meniskus atau bantalan sendi di bagian lutut. Kalau di tulang belakang namanya diskus kayak gitu. Kalau di persendian lutut namanya meniskus. Itu akan terforsir, terjepit secara tidak langsung di posisi netral ketika kita memiliki kaki O kayak gitu. Otomatis kalau kita jarang berolahraga dan mengaktifkan otot-otot di bagian luar paha luar kita, inaktif otot akan menggerus Makin begini bagian ya. lututnya kayak gitu. Makin akan jadi masalah. Kayak gitu. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan Mas? Yang harus dilakukan adalah mengaktifkan otot-otot bagian luar tubuh kita. Ototnya harus dilatih Betul, supaya ototnya ototnya harus dilatih. membantu gitu ya Kayak gitu. sebetulnya. Oke, Karena baik. bedanya dia sama yang normal, yang normal ini mungkin posisi relax tidak overwork. Tapi kalau yang kaki O sudah work, meskipun belum workout seperti dia itu. udah kerja duluan Betul, nih kayak sebetulnya, gitu. belum ngapa-ngapain juga. Oke Mas, apalagi Mas, ini ada terapi yang lebih jauh nggak Mas? Akan dibahas. Oke, mungkin saya next ya. Iya. Oke. Nah, lalu ketika kita cedera, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam? Ini penting juga karena di Indonesia masih banyak yang ketika cedera perginya ke pijat Benar. tradisional Emang nggak dan boleh Mas, sebagainya. kalau ke tempat kayak bukan dukun yang wanita, dukun urut apa gitu, pokoknya baik loh Mas, Iya. tapi Mas. Nah, makanya slide ini saya tampilkan. Jadi ini kurang lebih kondisi di pembuluh darah kita ya. Ketika kita cedera ada capillary widening, increase capillary permeability, blood cell-nya juga masuk ke situ. Apa yang terjadi ketika posisi seperti ini akan meningkatkan pembuluh darah. Lalu release fluidnya Makanya macam-macam bengkak ya. isinya ya nanti. Nanti ada yang kayak protein isinya, ada yang cuma cairan biasa kayak gitu dan nanti berbeda lagi Nah, penanganan. sebetulnya pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah kalau kita keseleo kan bengkak Mas. Kita kan dikompres tuh. Iya. Kompresnya dingin apa kompres panas? Itu Yang sering banget. paling tepat kompres dingin. Oh, oke. Pas kejadian banget masih dalam keadaan bengkak kompres dingin. Nah, jadi yang kalau disiram pakai air hangat gitu ya maksudnya salah ya, udah Iya. pasti. Terus Jadi- kemudian Mas berapa lama itu Mas kita kompres? Kompresnya kurang lebih 15 menit. Jadi jangan berlebihan lebih dari 15 menit. Kalau diulang nggak apa-apa. Jadi kalau sehari bikin 4 kali 15 menit. Jangan 60 menit, 60 menit, 60 menit. Karena kenapa? Resikonya adalah jadi dingin, efek dingin lama-lama kalau kita pegang es batu kelamaan jadi kayak kebakar Panas. gitu ya. Iya, kebas gitu ya. Tapi Ya, kenapa gitu. ya Mas ya kalau misalnya kita overwork lah misalkan ya kepake gitu ya maksudnya ototnya. Terus ototnya kan kayak pegel-pegel. Terus kita kasih air hangat pas mandi itu kok kenapa enak Mas? Ya, itu makanya Itu lain lagi? pilihannya lebih ke air hangat atau krim hangat atau kompres hangat yang dinyamankan. Tapi sebenarnya yang direkomendasikan adalah yang dingin karena kalau hangat ketika pembuluh darah melebar itu makin melebar lagi. Jadi tadinya sakitnya cuma segini, jadi dia makin sakitnya meluas segini. berarti. Kalau Oke. segini poinnya 7. Jadi udah tahu ya, berarti tadi kalau kayak Bruno tadi yang keseleo, jadi dia pasti dengan sendirinya kompresnya kompres dingin. Iya. 15 menit boleh diulang beberapa kali, tapi jangan langsung gitu ya. Jangan langsung. Jangan langsung. Oke Mas, terus
Mas boleh kita bacain IG dulu ya Mas ya? Oke, Boleh dulu Mas, kita bacain IG dulu sambil nunggu Dokter Joy kita. Mana? Silakan IG-nya boleh dikeluarkan. Udah ada banyak katanya. Daripada nanti kita ngutang banyak, Vin, nggak enak Vin gitu ya Vin ya. Oke nih Vin, dibacain Vin. Tuh, itu yang pertama dari @intanazalea1. Nah, bagaimana memilih trek lari yang pas untuk mengurangi resiko cedera? Trek lari. Waduh. Ini ceritanya outdoor nih. Oke. Gimana tuh Mas? Jadi yang paling benar adalah bagaimana kita spesifik dalam memilih lari kayak gitu. Kan lari juga macam-macam ya. Iya. Kita mau jogging saja, kita mau sprint, atau kita mau kayak atletik yang lari terus lompat gawang, Lompat, lari ya. lompat gawang itu spesifik kayak gitu. Kalau hanya jogging saja, saya rekomendasikan pilihlah jogging track. Atau kalau mau safe nggak bareng-bareng, kita bisa di treadmill kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya udah diciptakan ya Mas ya? Betul. Kalau di Jakarta terutama banyak ya space ruang jogging track seperti itu. Benar. Nah yang jadi masalah ketika nggak jogging track, teman-teman jogging di pinggir jalan raya. Trotoar Ketika gitu? teman-teman baru 5 menit terus diklakson motor macet, nah itu yang masalah. Karena kita otomatis ngerubah pandangan dan bukan nggak mungkin kita terkilir saat itu kayak gitu. Dan Kak Lula sering banget loh trotoarnya itu pecah. Itu sering banget jadi Itu cedera juga nanti. bahaya juga ya. Mas, tapi kalau ditanya, mana yang lebih bagus, si jogging track apa si treadmill? Ada untung dan ruginya sendiri Apa sih. tuh kurang lebihnya? Nah, sebenarnya kalau treadmill kan karena kita terisolasi ya Iya. di indoor kayak gitu. Kecuali ada sekarang model gym-gym yang semi indoor dan semi outdoor kayak gitu mungkin oke. Tapi rata-rata memang treadmill ditaruhnya di tempat yang indoor kayak gitu. Iya. Terus di treadmill kita bisa ngatur incline tanjakannya, bebannya dan sebagainya kayak gitu. Kehitunglah semuanya Kehitung ya. semuanya kayak gitu. Presisi. Ya, sementara kalau yang di outdoor bukan tidak ada kelebihannya juga. Kelebihannya otomatis kita dapat oksigen yang bagus kayak gitu. Terus kita dapat sinar matahari juga kayak gitu. Dan di luar ini lebih panjang. Kalau untuk orang yang biasa maraton itu lebih panjang. Karena kalau treadmill ada limitnya ya kayak gitu. Nanti pasti kita dipaksa berhenti kalau sudah mencapai limitnya kayak gitu. Tapi kalau buat saya tuh kadang-kadang yang di treadmill tuh bosen Mas. Iya kan? Sementara kalau yang di Kan luar bisa itu nonton tuh dok, di Betul depan sih, sampai gini. nonton sih, tapi lama-lama tuh masih bosen kalau yang di luar itu kan ngelihat macam-macam pemandangan gitu ya. Oke. Sama kalau yang suka sama anak-anak bulu tuh sambil kasih makan kucing gitu sepanjang jalan kan Iya, ya. betul. Oke Mas. Jadi satu lagi tadi masih kita bacakan lagi ya Mas ya IG-nya tadi. Nah ini pertanyaan yang kedua itu dari @ratstwt. Tuh, perempuan semua yang tanya. Apakah pemilihan sepatu tuh mempengaruhi resiko cedera Mas? Bagi tipsnya boleh nggak? Tadi kan udah sempat dijelasin nih, mungkin lebih ditekankan Gini lagi Mas, nih. kan tadi kan udah dijelaskan bahwa sepatu itu spesifik. Oke deh, kita kalau ngomongin yang bola, oke lah bola. Tenis ya. Sekarang gini, anggaplah kita cuma mau jogging sama buat olahraga biasa tuh gimana ya? Maksudnya olahraga yang standar lah ya, standar, lari. jogging biasa gitulah, jalan-jalan, jogging gitu ya, sama lari yang seadanya gitu ya. Itu boleh pakai apa aja atau barangkali ada tipsnya sebaiknya yang seperti ini? Oke. Kalau kita at least kita cuma punya satu jenis sepatu kayak gitu ya. Keadaannya seperti itu mungkin pertanyaan ini kayak Iya. gitu. Jadi ketika kita berolahraga, pastikan sepatu kita masih layak untuk digunakan. Taunya dari mana Mas? Taunya bisa lihat dari sol sepatunya. Oke. Jadi beberapa orang kita pakai sepatu dalam jangka waktu panjang ya, 3-5 tahun. Bukan nggak boleh, boleh tapi harus tetap dikontrol. Nah, masalahnya kita kalau ngeliat sepatu itu bukan dari solnya, Mas. Lihat dari badannya kan. Badannya Bersih atau enggak. Badannya masih bagus dipakai. Oke, kita telepon nih, angkat dulu ya, Mas. Siap. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, dokter. Dengan siapa di mana? Halo. Udah ada nih suaranya? Halo, selamat pagi. Halo. Iya, dan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Herman. Dengan Iya, halo dokter. Iya, Halo. silakan Bapak pertanyaannya dengan Pak Herman ya. Halo. Iya, Pak. Iya Pak, silakan Pak. Boleh diberitahukan pertanyaannya apa nih? Halo, Mbak. Halo. Iya, Pak, sudah jelas oleh kita. Pertanyaannya Iya, Bapak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Bapak. Bapak. Begini dok. Iya, halo. Iya. Bapak pertanyaannya Iya. apa Pak? Begini, selama ini ada anggapan bahwa kalau kita jogging itu, terutama kalau pagi, kalau habis sholat subuh, katanya lebih bagus kalau tidak pakai alas kaki. Nah, kita tanyakan ya Pak. Alas kaki. Baik. Apakah betul ini? Apakah bagaimana? Memang seperti ini Baik. yang diharapkan dari dokter. Baik Terima Pak, kasih. kita tanyakan ya Oke. Pak. Mas Lutfi, Waalaikumsalam. ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan memang. Jadi ada cerita gitu ya, kalau pagi-pagi
jogging nggak usah pakai alas kaki gitu ya Mas. Terus kalau bisa malah di batu-batu. Batunya nonjol-nonjol tuh kan biasanya katanya bagus untuk refleksi bla 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 bla. Nanti kita bahas. Mirsa mau tahu dong jawabannya seperti apa? Sekalian buat Anda yang masih mau bertanya nanti segmen 4 kita langsung buka lagi pertanyaannya 5743476. Terus kemudian di luar Jakartanya berapa Vin? Di 021 574 3478 dan jangan lupa ketik pertanyaan kalian di Instagram kita di @halodoktertvri. Iya. Kita jeda sebentar, kita akan kembali saat lagi tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita masih membahas mengenai yang namanya kenali faktor resiko cedera olahraga. Telepon masih dibuka dong, nomor teleponnya jangan lupa dong, Vin. Hafal nggak ya? Iya. Apa? Tuh bagi para pemirsa di rumah, jadi kalau misalnya mau telepon di yang di Jakarta di 574 3476, yang di luar Jakarta di 021 574 3478. Tuh, apal. Bener Enggak, nggak? nambahin. Kenapa? Atau di Instagramnya di @halodoktertvri. Mantap. Tetap Kelupaan ya kan? dia. Kelupaan kan? Tetap dia mau keluar juga. Tapi Apaan tadi lagi kita ya Mas ya? Apaan lagi Siap, ya? siap, siap. sombongnya. Tadi kita berhenti ya pemirsa ya waktu menanyakan tadi. Kalau pagi-pagi ceritanya nih kita taunya sebaiknya olahraga gak pakai alas kaki. Malah kalau lebih hebatnya lagi tuh kasih di batu yang nonjol-nonjol gitu buat refleksi. Nah, gimana tuh Mas ceritanya Mas? Betul nggak Mas? Jadi menjawab pertanyaan Bapak di telepon Herman. tadi. Jadi olahraga sama aktivitas di luar rumah itu dua hal yang berbeda ya kayak gitu. Kalau yang dibahas adalah jogging, itu hal mutlak pakai sepatu kayak gitu. Harus. Harus. Karena kalau kita jogging di batu-batuan yang nonjol terutama, mungkin harapannya sirkulasi darahnya oke. Tapi kalau kita habis to ankle karena terkilir kan jadi nggak lucu kayak gitu. Betul kayak gitu ya. Karena tinggi ya jadinya kayak gitu. Apalagi di luar ya, batunya Betul. macam-macam, ada yang kerikil. Tapi kalau kita ganti dengan aktivitas seperti berjalan kaki dengan harapan ada titik-titik yang dirangsang yang distimulus di telapak kaki kita, Iya. itu make sense seperti itu kayak gitu. Jadi gini Pak, bahwa ternyata kalau olahraga, semua olahraga tetap harus pakai alas kaki, pakai sepatu olahraga dengan benar gitu ya. Pilihannya juga rapi tadi dikasih tahu tipsnya. Yang kedua, kalau memang mau jalan di atas batu boleh gitu ya. Tapi tetap saja harus dilihat gitu. Jalan ya, bukan lari, bukan olahraga. Ini jalan juga mesti dilihat batunya seperti apa. Kalau ada yang tajam juga nggak bisa, ntar merobek dengan sendirinya ya. Oke Mas. Tadi pilih sepatu tipsnya apalagi Mas tadi Mas? Kalau cuma satu-satunya gitu. Ada Dokter tamu nih, Joy, Dok. hai. Halo Dokter Joy, dokter. silakan Dokter Joy. Iya. Dokter Joy kita jawab dulu pertanyaan yang oh dia Langsung langsung konsul. sepatu. Saya udah pasti nggak bener ini sih ya. Jadi Mas tadi kan kalau kita bicara mengenai sepatu, pilihan sepatu tadi kan kalau memang bisa disesuaikan itu udah bagus. Iya. Tapi kalau misalkan cuma punya satu untuk semua kegiatan, ambilnya yang gimana? Ya bunyi lagi Mas. Ada telepon nih. Angkat Halo. lagi ya. Halo selamat pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Halo dokter. Selamat pagi dokter, Nah, dengan Selamat siapa di pagi. mana? dengan Ibu Mita dari Jakarta. Silahkan. Iya. Dokter mau tanya, ini kan saya kan sering jogging ya, tapi kenapa sih kalau misalnya jogging kayak di tempat-tempat umum gitu, perut saya sebelah kiri itu suka sakit daripada kalau misalnya saya jogging di treadmill gitu. Kalau di jogging di treadmill tuh lebih aman gitu, perutnya nggak sakit. Itu kenapa ya dok? Kok aneh sih? Oke, kita tanyakan ya. Kok aneh juga, apa banyak yang liatin? Oke, nanti ya kita tanyakan sama Mas Jadi perut Lutfi ya. sebelah kirinya tuh sakit. di Perut mana kalau sebelah misalnya- kiri ya, ya. di Baik. sini nih. Perut sebelah Ya. kiri dekat ulu hati gitu, Mbak? Nggak tahu dong, pokoknya kalau lagi jogging biasa gitu, kalau di tempat yang umum gitu suka sakit di sebelah kirinya. Tapi kenapa beda kalau misalnya lagi Di jogging treadmill. gitu? Baik. Demam yuk. panggung kali ya, Dok, ya? Kita tanyakan ya sama Mas Lutfi ya. Iya. Dengarkan jawabannya ya, Mbak ya. Iya, Oke. makasih. Sama-sama. Gimana Mas Lutfi? Siap. Jadi kalau seperti itu perlu pemeriksaan spesifik ya. Bisa dilihat tadi di flat foot atau tidak, bentuk kakinya X atau O. Kalau tidak ada itu kita bisa naik satu join lagi, satu sendi di atasnya. Panggul juga sering bermasalah. Ada orang yang ketika berdiri, sorry saya contohkan, lebih dominan ke kiri seperti ini. Oh, ini. Lebih nyaman seperti ini. Ada juga yang
Lebih nyaman seperti ini. Harusnya gimana? Tengah-tengah? Harusnya kita base dibagi 2, 50-50 kayak gitu. Karena kadang-kadang kita kalau Udah bener nggak nih? kelamaan nunggu bis contoh, kita jadi lebih Pas udah nyaman di kanan iya, kayak betul, gitu. Begitu betul. kita beraktivitas, dia ngerubah pattern kita. Oke. Dan kalau nunggu bisnya 20 tahun karir kerja, Oh, iya. bisa dikalikan Tapi Mas, jadi tadi kan pertanyaannya dia adalah kalau misalkan pas di treadmill nggak masalah. oke. Kan di treadmill juga dia lari gitu kan sebetulnya jogging. Jalanannya kali ya. Jadi faktor lainnya adalah ketika beda di treadmill atau enggak yang tadi saya singgung di awal. Alanya. Ya, alasnya apakah proper atau tidak kayak gitu. Jadi banyak faktor dan banyak penentuan kayak gitu. Lalu faktor lainnya adalah konsumsi makanan. Mungkin Dok nanti bisa lebih jelas spesifik kayak gitu. Karena rata-rata orang Indonesia sebelum olahraga dia makannya makan besar kayak gitu. Sementara perlu waktu untuk makanan itu diproses kayak gitu. Jadi bisa nanti mesti asam lambungnya dilihat tuh naik ya dan Mbak, sebagainya. jangan-jangan belum makan sama sekali Betul. atau barangkali makannya kebanyakan. Habis Tam- puasa nih. Tambahan lagi adalah kalau di treadmill itu kita yang ngatur loh kecepatannya. Jadi memang lebih kita bisa lebih mengatur lah gitu Iya, sebenarnya. Kalau yang di jalan kan nggak bisa. Betul. Nanti kalau pas lagi banyak ya udah dengan sendirinya pelan gitu kan. Ini kayaknya kode-kode keras kita mesti pindah nih ke Dokter Joy, Dokter Joy. Kita pindah dong, kita ngomongin mengenai gizi nih. Memang tapi pertanyaan tuh banyak termasuk mengenai yang carbo loading. Kalau lihat yang lari kan carbo loading. Sementara semua ngerasa kalau sebelum olahraga itu makan sesuatu tetap harus makan. Boleh nggak sih kita dalam keadaan bangun tidur nggak makan apa-apa terus langsung olahraga? Iya. Silakan Dokter Itu Joy. pertanyaannya bagus banget karena memang banyak yang menanyakan seperti itu. Nah, sebetulnya tergantung dari olahraganya sendiri. Kalau olahraganya mungkin kurang dari 1 jam, Contohnya apa ringan, olahraganya Dok? ya jogging, oke. kurang dari 1 jam, mungkin setengah jam aja. Sebetulnya badan kita nih masih punya cadangan energi di otot, oke. namanya glikogen ya kan. Jadi sebetulnya kalau untuk mengcover setengah jam sampai 1 jam itu Masih kita bisa. tanpa makan nggak apa-apa gitu loh. Apalagi kalau kita yang awam ya. Nah, yang paling penting itu kalau misalnya memang durasinya sudah lebih panjang Maraton misalkan ya atau gitu. jenis exercise-nya yang berat atau atlet yang memang mempersiapkan. Nah, itu biasanya sih ada waktunya. Jadi misalnya kalau mau makan besar tadi yang seperti kata Mas Lutfi, makan besar itu makan utama 3 sampai 4 jam sebelum olahraga. 3 sampai 4 jam. Betul, karena kan ada waktu ya dari makanan itu kita masukkan ke mulut sampai dia harus tercerna. Kalau enggak bisa tuh jadi ada kejadian sakit perutnya karena dia masih berusaha mencerna makanan nih. Lambungnya masih gerak nih iya, ya Dok ya. gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya makanan yang ringan, misalnya carbo loading dari sports drink gitu Ah, yang iya, memang iya, yang mengandung udah langsung tahu ya karbohidrat. kalorinya sekian gitu ya. Atau misalnya sekedar pisang atau telur, itu kan juga bisa boost energi. Nah, itu masih boleh 1-2 jam sebelumnya gitu. Itu nggak- 1-2 jam sebelumnya. Iya. Jadi nggak bisa nih kita mau lari sekarang terus kita langsung makan pisang gitu, nggak bisa. Kalau bisa nggak apa-apa. Kalau Tapi bisa kalau nggak apa-apa? iya, jadi sebetulnya ada aturannya lagi nih Mbak. Jadi kalau Kayaknya misalnya ada materinya deh. Coba silakan. Ini kayaknya udah mulai Iya. banyak, udah mulai oh gitu ya. Silakan Dok, Dok. Oke, Iya. jadi sebetulnya materi saya hari ini adalah sports nutrition at a glance. Jadi kita mau lihat secara keseluruhan aja deh yang basic dulu ya. Karena memang kalau misalnya tentang nutrisi untuk olahraga itu sangat spesifik lagi nih. Tergantung olahraganya Oh, apa, jamnya diatur. Apalagi kalau untuk atlet yang memang spesifik gitu Beda nih kan. atlet sama yang bukan atlet. Betul, Belum lagi umur ya. Betul. Oke. Nah ini Kaum kali rebahan ini- ya Dok ya. Jadi kan karena tergantung lagi nih usianya, berat badannya, tinggi badannya, kebutuhannya pasti beda-beda gitu kan. Nah kalau ini secara umum deh buat kita yang awam. Jadi tujuannya nutrisi itu apa? Ya memang untuk supaya kita performa kalau misalnya lagi olahraga itu bisa optimal gitu kan. Dia juga bisa menyembuhkan. Tadi kan kalau Mas Lutfi cerita misalnya ada yang rusak misalnya baru level 1 gitu kan, grade 1. Nah, repairnya itu tuh tergantung dari apa yang masuk ke dalam badan kita. Kolagennya cukup nggak misalnya, proteinnya cukup nggak, supaya nanti darah merah, sel darah merah bisa membawa oksigen, supaya repairnya itu bisa bagus gitu kan. Nah, jadi memang kebutuhan nutrisi ini tergantung intensitas olahraganya. Bisa kalau intensitas ringan, misalnya jalan kaki gitu kan, atau misalnya moderate, mulai jogging gitu, mulai weight training.
aerobik misalnya kalau Zumba gitu kan udah mulai moderate gitu, intensitasnya sedang. Ada juga yang intensitas berat yang lari terus sportsnya yang kompetitif banget. Nah itu pasti kebutuhannya jauh lebih besar lagi, ya kan? Nah kita bisa bagi juga berdasarkan waktu olahraganya. Kalau misalnya cuman sekitar 4 menit gitu, cuman stretching itu nggak perlu carbo loading gitu kan. Iya, dengan sendirinya ya. Nggak usah keinginan makan aja. Indomie dulu gitu, itu kebanyakan. Ya. Nah, kalau misalnya intensitas durasinya sekitar 4 sampai 9 menit. Nah, ini ada kebutuhannya nih. Misalnya kebutuhannya tuh dibagi lagi karbohidratnya mungkin nggak sebanyak yang kalau yang long duration gitu kan, dia butuhnya lebih banyak lagi cadangan energinya. Tapi untuk yang bagian fatnya juga harus kita atur gitu proteinnya. Nah kalau misalnya durationnya ini sampai lama sekali ya memang kebutuhannya lebih banyak lagi gitu. Jadi misalnya kalau jenis olahraga yang kompetisi gitu, kalau olahraga yang sports untuk competition, nah itu juga dia membutuhkan terutama karbohidratnya yang tinggi supaya dia punya tenaga gitu ya. Fatnya harus kita pilih, harus jenis lemak yang baik. Nah kalau selama olahraganya, misalnya kayak kalau kita nonton deh pertandingan tenis, pertandingan kalau ada jedanya olahraga itu kan istirahat langsung gitu kan ya? Iya langsung, biasanya kan petenis makan pisang gitu terus minum sports drink. Betul. Ya, nah itu memang dikasih komposisinya tinggi karbohidratnya, tapi yang gampang dicerna supaya langsung bisa dipakai lagi. Tadi pas balik lagi ya olahraga. pemirsa, ternyata yang paling gampang dicerna tuh kayak si pisang itu gampang-gampang Salah satunya aja. memang Oke. yang tinggi karbohidrat gitu ya, sama minuman-minuman yang ada elektrolitnya biasanya. Keringetannya kan banyak tuh ya kan, langsung diganti ya, Dok, ya. Iya. Nah kalau recovery ini juga sesudah selesai olahraga gitu ya. Jadi dengan nutrisi yang baik, misalnya recovery-nya tadinya butuhnya 72 jam. Iya. Ini bisa dipercepat jadi tinggal 1 hari. Dok, ini gitu. pertanyaan titipan banyak orang adalah yang sekarang banyak yang berenang gitu ya. Kalau yang berenang itu kan katanya kalau habis makan tuh nggak boleh langsung berenang. Katanya mesti nunggu jeda 30 menit karena takutnya kram gitu. Betul. Itu betul nggak dok? Betul. Walaupun makannya pisang. Kalau pisang aja nggak masalah. Kalau misalnya memang sampai berat banget ya, tentu saja kan butuh waktu lebih lama. Kalau makannya Gitu. makan berat yang nasi dan teman-temannya Ya, begitu 3-4 jam. Oh 3-4 jam. Betul. Nah, yang 30 menit apa dok berarti? Ya tadi misalnya kalau cuman pisang 1, kurma cuman 3 biji, atau misalnya telur 1 buah gitu, 1 butir. Dan sebetulnya kan tergantung berenangnya. Kalau dia santai, sebetulnya nggak akan masalah. ada sakit gitu. Tapi kalau misalnya dia Udah mulai kompetitif terpacu nih ya, lomba nih kita, wah itu Jadi bisa gini loh, bahaya. ini kalau buat ibu-ibu yang berenangnya di rumah atau berenangnya tempatnya di kompleks gitu ya, yang 1 berhenti, balik lagi berhenti gitu kan. Terus ya. banyak ngobrolnya, Ngobrolnya jadi banyak, itu nggak rumit. masalah. Tapi kalau yang gini terus-terusan Iya, ya itu beda betul. cerita ya. Dan Oke. tentu saja harus dibantu sama pemanasan juga ya Mas Lutfi. Nah itu Jadi, tuh kita belum ngomong ya Mas, pemanasan dan pendinginan. Betul. Butuhnya kayak seperti apa sih? Dok boleh duduk dulu ya dok ya, kita baca iya, IG baik, lagi ya dok. siap. IG-nya banyak nih yang keluar. Silakan. Ayo Vin, kita bacain lagi Vin. Ada pertanyaan, banyak banget tuh. Ini dari yang pertama dari @sneakers barokah, barokah ini. Pertanyaan saya, kenapa cedera ligamen itu lebih lama proses pemulihannya dibanding cedera otot dan patah tulang? Ini buat Bang Lutfi. Terus kemudian yang kedua, kalau idola saya dan narasumber lain langganan dan expertnya para atlet sepak bola. Wih, ini ada ngefans nih ceritanya. Ini ngefansnya Mas Lutfi nih. Ini kayaknya kalau udah atlet sepak bola larinya Mas Lutfi. Mas, kenapa Mas? Kenapa sih yang ligamen itu lebih lama Mas? Oke, seperti yang saya sounding di awal tadi, karena pertamanya adalah vaskularisasi ke ligamen. Pembuluh darah ya. Ya, perdarahannya itu nggak sebaik di otot, di tulang kayak gitu. Kalau orang mungkin cedera ya, mereka mungkin lebih pilih ligamen atau meniskus yang tidak ngerti dan tidak pengalaman pernah cedera sebelumnya. Oke. Tapi kalau misalnya contoh kakinya patah, udah panik, udah istighfar dan sebagainya kayak gitu, udah antara hidup dan mati, datang ke klinik, datang ke rumah sakit. Tapi sebenarnya patah tulang, cedera otot itu justru lebih ringan kalau perspektif kami. Penyembuhannya lebih cepat kayak gitu. Meskipun sakitnya luar biasa, tapi tidak selama Jadi si ligamen dan ligamen ini meniskus. tricky lah ceritanya. Betul, ya. kayak gitu. Buat ngobatinnya lagi sampai dia bisa bagus lagi tuh panjang ceritanya. sekali. Oh gitu. Jadi jangan bahagia dengan trauma. Ya Betul. nggak usah bahagia sih Mas. Pilih yang mana? Jangan dipilih. Buat apa sih
dipilih gitu ya. Satu lagi ya Mas ya. Ya. Dari Ed Cahaya Jiwa nih, saya sudah pemanasan sebelum olahraga, tapi masih sering kejang. Otot tuh bisa kejang ya, terutama bagian paha belakang dan telapak kaki. Kira-kira dari Mas Lutfi sendiri Nah, apa sekalian yang deh salah Mas, tuh? kita kan pemanasan sama pendinginan belum dibahas sih tadi ini ya. Oke. Kalau bicara pemanasan kompleks juga ya kayak gitu. Jadi pemanasan hampir mirip kalau kita bahas sepatu. Harus spesifik sesuai Olahraganya cabang apa? olahraga masing-masing. Contoh, kalau pemanasan main badminton, karena kemarin lagi rame badminton, terus jadi pengen nih main badminton gitu. Udah lama nggak main badminton, tapi kita pemanasannya stretching betis, stretching hamstring, Angkat ya. kaki. Sementara yang kita banyak aktivitas di tangan. upper body ya Oh, seperti itu kayak iya, gitu. iya. Kadang-kadang sekali aman, 2 kali aman, pas ketiga temennya jemput, Cedera. udah nggak mau main. Karena Karena kepala nyantol di tulang belikatnya kayak gitu. gitu. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi nggak bisa, misalnya contoh, saya ngefans sama Lionel Messi, saya ikutin Lionel Messi pemanasannya. Padahal dia olahraganya baseball. Padahal dia olahraganya kriket. Ya itu sangat berbeda kayak gitu. bisa. Perlu pendekatan Oke, spesifik. tapi kan penasaran ya pemirsa, saya pengen tahu kalau pemanasan kita nih yang biasa jogging, jalan kaki doang deh, apa sih pemanasannya yang kira-kira bisa kita kerjakan tiap Oke. hari? Apakah stretching masuk pemanasan? Apakah tadi berjemur masuk pemanasan? Kan panas juga Panas gitu ya. juga. Tentu tidak kan ya. Yang pasti di segmen 5 nanti kita masih terima telepon dan IG nanti kita akan bacakan lagi ya. Tuh, jadinya bagi para pemirsa di rumah yang mau tanya masih bisa loh. Tinggal teleponnya di Jakarta di 5743476 dan yang di luar Jakarta di 0215743478. Dan jangan lupa ketik pertanyaannya lagi nih di @halodokter_tvri. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik Asik. di segmen terakhir sebetulnya pemirsa, tapi banyak banget pertanyaan dari IG. Bener-bener Kak Lula, tadi tuh aku mau nanya. Yang apa tadi tuh? Kak Lula nanya tuh loh, kalau misalnya habis jogging, itu pemanasannya apa sih? Karena sering banget loh kita Oh, tuh iya. jogging kan Yang sekarang. gampang-gampang aja deh. Oke. Kalau kita bahas jogging spesifik lagi ya kayak gitu. Kalau kita jogging banyak menggunakan otot betis, banyak menggunakan otot hamstring paha belakang kayak gitu. Jadi yang paling baik adalah stretching di bagian betis dan paha belakang. Kayak gimana sih Mas? Oke, Lanjutin dong, siap. Mas. Itu langsung gimana Contoh ya gitu. kalau untuk betis ya yang simple seperti ini. Oke, Atau seperti madep ini sini ya. Madep sini. Iya. Pastikan lututnya lurus. Lurus. Oh, jangan aktif Karena ya. kalau hanya seperti ini itu nggak dapat apa-apa kayak gitu. Oh, oke. Kayak Terus gitu. Kalau apalagi, Mas? hamstring banyak ya. Yang penting kakinya lurus dan agak dinaikin kayak gitu. Modelnya gimana Mas? Contohnya bisa posisi duduk lalu stretching atau kalau misalnya berdiri bisa seperti ini. Oh, oke. Bisa seperti ini. Seperti itu contoh kurang lebih. Pokoknya seperti memastikan kira-kira otot kita agak kelihatan bergerak gitu ya di betul. dalam ya. Dan kalau kita udah lama nggak stretching, kebanyakan tuh agak kaku. Jadi kita bisa tambah di situ, kaku di kiri apa kaku di kanan. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi juga ketidaknyamanan atau muscle imbalance nanti ketika kita berolahraga. Jadi bisa tiba-tiba Seberapa tertarik. penting nih si pemanasan? Harus. Kalau kita bahas pemanasan ada 2 ya, selain stretching tadi, satu lagi strengthening kayak gitu. Strengthening ini tujuannya untuk aktivasi otot kita. Jadi kalau ngelihat sepak bola sebelum masuk pergantian pemain itu banyak yang seperti squat, lalu seperti Iya, ini. iya. Nah itu beda lagi dari stretching kayak gitu. Itu aktivasi. Jadi kayak gini, misalnya namanya otot ya kita sebut ya. Otot-otot persiapan kita Iya, mau bangun masuk yuk, nih kayak bangun gitu yuk. ya, Oke, bangun-bangun oke, kayak oke. gitu. Oh, gitu. oke. Dan 2 tujuan stretching dan strengthening untuk aktivasi ini tujuannya adalah meningkatkan heart rate kita agar kita siap kayak gitu. Apalagi kalau olahraga kompetitif, pemain pengganti itu PR kayak gitu. Karena itu ada harapan dari pelatih mengubah situasi kalau ketinggalan kayak gitu. sip, Jadi sip, banyak sip. beban mental. Harapannya Jadi ototnya juga harus besar. siap kayak gitu. Baik. Kalau lo ada pertanyaan loh dari Instagram nih katanya masih banyak nih Yuk, yang belum kita keluarin dibacakan. lagi yuk. Wih, tuh dari Cece Lina nih. Untuk pemula yang baru mulai olahraga biasanya badan terasa agak sakit-sakit nih. Kira-kira yang termasuk cedera dan kira-kira solusinya apa nih untuk mengurangi pegel-pegelnya? Mungkin kalau pegel-pegel dari segi Mas Lutfi dan mungkin Dokter Joy mungkin. Kira-kira ada nutrisi tertentukah? Mungkin harus makan A untuk supaya tetap kuat nih. Apakah pisang lagi? Oh tentu. Gimana Dok?
Oh oke, duluan Iya, ya. nggak apa-apa, dokter duluan baru ntar Mas Lutfi. Kalau misalnya tadi misalnya gampang kram atau misalnya pegel-pegel, itu biasanya memang ada imbalance elektrolit. Oh, Jadi imbalance memang elektrolit. betul. Dan salah satu yang paling sering kekurangan adalah magnesium. Oke. Gitu. Jadi dulu saya juga sering tuh tiba-tiba subuh gitu bisa kram. Nah, itu sebetulnya antara lain kalium, kalsium, magnesium itu penting banget, dan vitaminnya, vitamin B kompleks itu juga bisa membantu karena dia untuk persyarafan sama untuk muscles itu. Kira ada bagus makanan tertentu nggak dok yang mungkin tinggi hal-hal yang tadi terus? magnesiumnya. Iya, kacang-kacangan itu bagus, sayuran yang berdaun hijau itu juga bagus. Nah, orang Indonesia tuh biasanya makan 1-2 sendok sayur udah ngerasa makan sayur. Ih, kan makan sayur memang, tapi kurang ya Betul, berarti. tapi kurang Oh, gitu. baik, Jadi baik. memang harus kita perbanyak. Kalau misalnya nggak dapat dari sayuran itu kelihatannya kurang banyak, bisa kita ambil suplemen. Oke. Kalau dari Mas Lutfi? Oke, kalau tadi bicara pegel dan linu di seluruh anggota badan gitu, ada satu lagi fenomenanya namanya DOMS, Delay Onset Muscle Soreness kayak gitu. Ini biasanya banyak orang-orang yang olahraga stabil, tapi di hari itu dia mencoba olahraga lain, misalnya high intensity training, tapi biasanya dia hanya jogging kayak gitu-gitu aja, yang belum pernah olahraga yang berat gitu. Tapi karena mungkin hamin seminggu perlombaan dia naikin tuh kayak gitu, biar lebih pede gitu. Itu satu faktornya. Yang kedua ada juga yang tidak olahraga sama sekali, lalu dia baru memulai olahraga kembali. Nah itu biasanya DOMS terjadi di 2 tipe olahragawan atau sport antusias yang seperti itu kayak gitu. Jadi Ini buat konten-konten di GBK tuh padahal nggak pernah olahraga nih. kayak gitu. Kan nggak- sering ya sekarang kayak gitu. Nah, tapi nggak masalah sebetulnya itu. Jadi itu masuknya bukan cedera tapi kayak simptom. Oh, karena Dan memang tapi kalau dibiarkan dan terus-menerus nanti akhirnya berujung cedera seperti itu. Nah, jadi kalau gitu harus ya harus diterapi juga. Iya. Datang ke tempatnya Mas Lutfi baru ketahuan harus diapakan, dan harus diingat balik lagi bicara mengenai olahraga itu banyak cederanya, tergantung juga cabang olahraganya. Dan supaya bisa meminimalisir, ngomongnya gitu ya, meminimalisir ya, yang namanya cedera olahraga itu pertama kali yang paling gampang barangkali pemanasan, pendinginan. Nah, itu loh alat-alat yang mau dipakai termasuk alas kaki harus benar. Kita mulai dari sepatu tadi ya, Vin ya. Sepatu harus benar-benar spesifik. Jadi Ya, kalau bisa mau betul. olahraganya A, sepatunya harusnya kalau bisa yang A gitu ya. Terus betul. nutrisi itu juga penting ternyata. Nutrisi juga penting, karena jangan sampai tadi tuh sakit perut ya. Ini apa lagi nih ceritanya? Tadi kan keseleonya udah sembuh dong Bruno, jangan bohong. Tanya si Uti deh Bu Dokter ngasihnya apa? Aku salah ngasih minyak. Kamu kasih minyak Pikir, apa? Aku mau ngasih minyak urut, ternyata aku kasihnya minyak rem. Minyak berhenti keren. begini dong. Jangan minyak goreng yang mahal masalahnya. Nggak ada dong. Enggak ada ya malah ya. Terus Maaf ya Mas Brun. Ya. nggak apa-apa lah sama Uti ini. Ada pantun nggak? Ada, aku ada. Coba pantunnya keluarin dong. Nih ya. Buah jeruk, buah naga. Cakep. Rasanya sungguh sangat segar. Cakep. Ayo kita berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Yeay. Oke Bruno, jangan mau kalah dong Bruno. Bulan puasa makan timun suri, Iya. makan timun suri rumah siaan. Iya. Untuk kalian yang sering olahraga lari, janganlah pernah kalian lari dari kenyataan. Yeay. Makasih banyak ya dok, terima kasih banyak. Mas Uti terima kasih banyak. Salam buat atlet-atlet sepak bolanya ya. Iya. Pemirsa terima kasih banyak sudah bertanya, sudah memberikan pertanyaan lewat IG, juga yang telepon langsung. Selalu saksikan Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Hanya di TVRI ya. Karena sehat itu Asik!